tidak langsung mengatakan sembuh, tidak langsung seperti itu kalau orang wali bikin isyarah. Ya, tahu-tahu dengan isyarah itu menjadi. Contohnya orang Cina dulu kan pernah ada orang Cina datang ke Holil Bangkalan. Holil Bangkalan kan orang wali, melihat dengan ainul basirah, dengan mata pandangan batinnya. Ketika ada orang Cina lumpuh, kemudian dibawa dengan kursi roda itu datang ke Kimot Holil Bangkalan. Begitu nyampe di dalamnya, di depannya itu masih jauh di depannya, tamu Cina ini mau matur kalau dirinya itu kena penyakit lumpuh, bagaimana dirinya sembuh. Begitu Kiai Holil itu keluar, Kiai Holil bawa pedang, ya langsung bawa pedang gitu. Ngejar, langsung diginikan yang Cina itu. Takut ya orang Cina itu dengan yang dorong itu, langsung balik. Balik gak nututi, dikejar oleh Kiai Holil, lari yang Cina ini, malah ditinggal rodanya itu. Lari itu Kiai Holil ya, yang adanya lumpuh karena takut ke Kiai Holil ya, akhirnya lari tanpa kursi roda sudah, cukup pakai pedang begitu ya. Itu isyarah namanya. Jadi ngerti sudah Kiai Holil itu kalau ini ya. Tapi tidak bilang-bilang saya yang menyembuhkan, tidak seperti itu ya. Kalau sekarang saya menyembuhkan, ujung-ujungnya minta tak bisa dengan seperti itu. Ya, sama dengan yang sekarang rame ini, saya keturunan Rasulullah, ujung-ujungnya minta dicintai ya gitu. Ujung-ujungnya supaya orang gampang ngasih uang. Gak usah seperti itu ya. Orang itu akan mencintai kita kalau kita mencintai orang lain. Gak wajib orang cinta kepada kita ya. Yang wajib itu kita mencintai orang lain. Gak wajib kita dihormati, tapi yang wajib itu kita menghormati orang lain. Jangan minta saya harus dihormati dan seperti itu. Itu ajaran wali songo, ajaran ulama-ulama seperti itu. Ulama-ulama kita itu ramah, sangat ramah, mengajari akhlak, ya, tidak minta dihormati. Tidak siaran di YouTube siapa yang tidak menghormati saya sebagai darah Rasulullah, sebagai orang keturunan Rasulullah, tanggung jawab besok di akhirat kamu. Gimana itu akan seperti itu? Iya, sekarang ini aneh tidak punya game. Ya kurang logis lah, enggak ambil dari enggak ilmiah itu. Kalau tidak, sekarang mulai ada orang-orang Islam mengkritik habaib, mengkritik dzurriyyah Rasulullah. Mulai nyeleneh sekarang ini, mulai ada orang kritik. Memangnya Habib itu Rasulullah, ya. Yang maksum gak bisa dikritik cuma Rasulullah ya. Rasulullah itu maksum, artinya tidak ada maksiat. Dia tidak pernah maksiat, tidak pernah salah pada Rasulullah. Rasulullah namanya maksum, artinya dilindungi oleh Allah. Itu Rasulullah ya. Kalau keturunannya ya sama dengan kita, lupa, perlu dikritik ya. Masa ada Habib anti kritik? Nggak boleh kritik Habib. Memangnya siapa Habib itu? Ya, Habib itu ya sama seperti kita. Artinya kalau punya ilmu namanya ulama ya. Yang jelas-jelas keturunan Rasulullah, gak ngaku keturunan Rasulullah sekarang ini. Memang Hasan Genggong itu jelas keturunan Rasulullah. Gus Allah tes DNA-nya sudah nyambung kepada Rasulullah. Itu Al-Hasani keturunan Sayyidina Hasan melalui Wali Songo, melalui Sunan Giri, Sunan Maulana Ishaq, nyambung di Indonesia, di Madura diakui, kemudian nyambung ke Jogja, kemudian nyambung ke Al-Maghribi. Di Al-Maghribi ada catatannya, negara Arab ada catatannya. Itu nyambung kepada Rasulullah, keturunan Rasulullah. Enggak ngaku-ngaku saya keturunan Rasulullah. Itu namanya orang alim, orang yang tawadhu ya. Justru merasa malu dirinya mengaku saya keturunan Rasulullah. Malu orang-orang itu. Takut tidak sama dengan kakeknya, takut tidak sama dengan Rasulullah. Sekarang ini masih muda-muda, di dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Iya, mengalir darah Rasulullah. Apa kelakuannya sama dengan Rasulullah? Rasulullah gak pernah comel-comel seperti itu.
ngomong-ngomong seperti itu sampai anjing, anjing, anjing. Masa pribumi seperti kita dianggap anjing? Akhirnya orang-orang berani mengatakan comberan mulut kamu, karena tidak sesuai dengan ilmunya. Jadi siapapun kalau alim kemudian punya tabiat menjalankan misi Rasulullah, itu namanya ulama. Ulama itulah disebut dengan warasatul anbiya secara keilmuan. Nah, sekarang ini masih dipertanyakan darah Habib-Habib itu, karena yang tercatat cuma di Indonesia, di luar negeri gak ada yang Habib-Habib sekarang yang mengul. Di aslinya di Yaman gak ada, jadi yang mencatat silahnya gak ada. Yang ada cuma di Indonesia, sebutnya Nakobah Ba'alawi. Nakobah Ba'alawi yang mencatat di Indonesia. Kalau ditelusuri di Yaman nggak ada juga yang mencatat silsilah Habib yang ada di Indonesia. Hanya ramai sekarang terputus nasabnya, nggak ada catatannya nggak ada. Orang-orang minta tes DNA bagi Habib, tes DNA saja. Ya, karena itu ya, karena akhlaknya nggak dijaga. Andai kata Habib-Habib itu jaga lisannya, ya hormat seperti kita, hormat semuanya, orang NU hormat semuanya. Siapa yang kalau bukan orang NU yang menghormati? Orang Muhammadiyah tidak mungkin menghormati Habib. Selain NU gak ada yang menghormati Habib itu. Dan itu hanya Indonesia yang menghormati Habib. Tapi yang dihormati kemudian ngomong-ngomong seperti itu, kan bikin orang itu. Apa betul ini darah Rasulullah? Apa betul ini keturunan Rasulullah? Kalau ngomongnya gak berakhlak kan tanya-tanya orang itu, apa benar ini keturunan Rasulullah? Rasulullah seperti itu, masa cucunya seperti ini? Akhirnya orang-orang ramai meneliti, bersambung apa enggak kepada Rasulullah. Bahkan yang lebih ekstrim, Habib-Habib ini dikaitkan dengan Yahudi. Ternyata tes DNA-nya Yahudi. Ekstrim gitu ya. Tapi bukan hanya ngomong di YouTube itu. Orang-orang NU yang ngomong itu, tapi bukan kiai-kiainya, masih muda-mudanya itu. Kalau kiainya belum ngomong, masih yang muda-muda itu, santri-santrinya masih yang ngomong gitu. Jadi ada sebagian Habib itu setelah dites DNA ternyata bukan keturunan Arab, keturunan Israel, Yahudi. Jadi cuma karena jenggotnya ada mancung. Sudah saya Habib, orang Indonesia percaya ya. Indonesia. Yang betul itu ulama keturunan Wali Songo itulah yang menjaga NKRI. Kenapa? Karena zuriyah Wali Songo itu mulai dari Wali Songo yang berjuang menghadapi kebodohan, dan setelah itu menghadapi Belanda. Bagaimana Belanda akhirnya terusir, tidak menjajah di Indonesia. Itu ulama-ulama NU. Adapun Habib-Habib kan baru datang, tahu-tahu sudah khilafah, ganti Pancasila. Yang nggak ikut berjuang ya seperti itu. Tahu-tahu ingin mendirikan khilafah. Kalau sudah khilafah siapa? Kadang-kadang itu ya ikut komentar gimana, gak ikut gimana, kadang-kadang ya kayaknya pribumi ini mau dijajah lagi. Basir, Ainul Basir melihat ya. Nah ini kenal, kalian pernah dengar Putri Aryani? Putri Aryani yang buta itu ya. Putri Aryani sekarang ini ekonomi sampai diterima oleh Jokowi. Jokowi memberi penghargaan. Sekarang tembus ke Amerika. Amerika ramai sekarang Putri Aryani, orang Indonesia buta, perempuan masih umur 17, buta, tapi karena prestasinya yang luar biasa. Al-Quran enak ngajinya ya. Al-Quran. Padahal buta ngajinya, kemudian bahasa Inggrisnya enak. Jadi Amerika ngomong bahasa Inggris. Dan ketika tampil rame yang nonton di Amerika itu upload semua gitu. Itu artinya begini ya, saya cerita seperti ini, kita jangan membatasi ilmu kita karena keterbatasan kita. Misalnya kita punya keterbatasan, asal kita mau belajar bisa.
Buktinya Putri Aryan ini dengan keterbatasannya yang nggak bisa melihat, kenapa bisa baca Al-Quran? Kenapa bisa organ itu kan sulit, nggak seperti hadroh kan cuma begini ya. Organ itu kan ada pelajarannya itu, bahasa Inggris bisa. Seorang yang buta, Aryani yang buta ini seorang go internasional, bukan karena nyanyinya saja, di samping enak. Tapi kalau dia tidak mau belajar, walaupun enak suaranya kan nggak bisa tampil. Karena mau belajar, walaupun dia buta, suara yang enak itu diberi kesempatan untuk berprestasi. Itu ada dukungan dari orang tua, walaupun ada dukungan orang tua, kalau anaknya nggak mau, ya nggak bisa. Artinya kita ambil pelajaran, kita yang sehat seperti ini lalu jadi apa?